Oke, selamat sore Pak. Selamat sore, Bu. Ya, salam sehat semua ya Pak. Baik-baik semua Ya, ya. ya, Iya. Nah, seperti kemarin Pak, seperti WA Clara kemarin, Clara minta waktu Bapak 15 menit untuk minta pendapat Pak tentang kebutuhan usia produktif di masa kini. Boleh ya Pak? 15 menit aja? ya boleh, boleh. Boleh ya Pak? Nah, pertanyaannya gini nih Pak Ferda, kan kita setiap orang yang hidup kan kita butuh ya Pak, butuh biaya makan, butuh biaya transport, jalan-jalan, yang kita sebut sebagai biaya hidup atau pengeluaran. Nah, pengeluaran ini Pak Ferda bisa berjalan dengan baik karena adanya pendapatan atau pemasukan kita ya Pak. Ya, Setuju ya betul. Pak? Setuju, setuju. Nah, kalau menurut Bapak, apa aja sih Pak yang menyebabkan bisa bikin pendapatan atau pemasukan kita bisa berkurang atau bahkan bisa hilang, Pak? Kalau misalnya dagangannya nggak ada yang beli. Kalau kerja, mungkin kalau udah nggak kerja lagi. Iya, setuju Pak. Apalagi masa pandemi sekarang ya Pak, ada pengurangan, ya, ada PHK. Yang namun kalau kitanya masih sehat, kita masih bisa ya Pak cari lowongan kerjaan di tempat lain atau cari peluang usaha ya Pak. Iya, iya, iya. Betul juga sih. Nah, kalau menurut Pak Ferda, kalau disebabkan karena sakit, bagaimana Pak? Sakit, ya kan sakit ya bro, berobat. Iya, sakit sakit berat yang menyebabkan orang sudah nggak bisa bekerja lagi, Pak Ferda. Sakit berat itu apa ya? Nah, jadi ada pilihan ini Pak. Contohnya ada sakit kanker, serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Kalau menurut Bapak, dari keempat ini Pak, penyakit mana sih Pak yang banyak biayanya dan paling sering Bapak ketemuin di lingkungan Pak Ferda? Hmm, Apa ya? Biasanya apa ya? Jantung kali ya? Jantung ya Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, kan Pak Ferda pilih jantung. Pernah ada pengalaman Pak, mungkin teman atau kerabat yang mengalami sakit jantung Pak? Ada sih temen, tapi dari baca-baca di koran atau di mana kayaknya jantung. Jantung ya Pak. Nah, kalau menurut tadi yang Pak Ferda dengar, informasi yang Pak Ferda dengar, atau eh, apa dari pengetahuan Pak Ferda, kalau untuk jantung Pak, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan dan perawatan jantung? Jantung nominal pastinya sih saya nggak pernah tahu ya, tapi pasti besar lah, pasti besar karena eh, jantung itu kan penting buat hidup manusia ya, jadi pasti perlu, kalau ada masalah pasti perlu perlu dius. Kalau diurus atau dioperasi ya Pak, ditindak lanjut ya Pak ya? Iya, mungkin 100 Iya, 100 200 kali. ya setuju Pak. Karena pengalaman ya Pak, kalau untuk operasi jantung gitu ya, itu minimal 150 sampai 200 juta Pak, misalnya seperti pasang ring Oh, gitu ya, atau bypass, ya itu bisa kurang lebih 200 sampai 300 juta. Kalau menurut Pak Ferda sendiri, di usia berapa sih Pak yang kebanyakan lah kalau Bapak lihat itu sudah mengalami sakit jantung Pak? sakit jantung. Karena ada juga ya Pak di apa kasus yang lain jantung yang langsung meninggal tadi ya kalau dia langsung. Iya, sekarang kayaknya kapan aja penyakit kitanya kayaknya nggak tahu deh. Iya ya Pak. Nggak tahu kapannya, tapi kalau penyebabnya apa nggak tahu juga. Tapi kayak kemarin ada yang suaminya BCL kan, itu Iya, jantung juga, itu tuh masih muda. iya setuju Pak. Jadi kita nggak sakit ini kalau dulu kan kalau udah umur gitu ya, kalau udah tua gitu ya,
Kalau sekarang jantung nggak mengenal umur ya Pak ya. Masih Iya. muda juga bisa kena ya. Iya. Nah, jadi pertanyaan Clara nih Pak, kalau menurut Pak Ferda, seandainya ya Pak, seandainya ada suatu program ini Pak bisa memastikan penghasilan keluarga tetap ada, meskipun pencari nafkahnya Pak mengalami sakit kritis, seperti tadi sakit kanker, stroke gitu Pak. Nah, kalau menurut Pak Ferda, jika ada program seperti ini, bagus ya Pak? Maksudnya gimana penghasilan? Jadi, seandainya ada suatu program ini akan memastikan biaya hidup keluarga tetap terpenuhi, meskipun si pencari nafkahnya mengalami sakit berat, Pak. Nah, jika ada program sebagus ini, kalau menurut Pak Ferda, program ini bagus ya, Pak? Kalau sakit kan bisa dirawat. Maksudnya gimana ya? Iya, betul, Pak. Kalau dirawat kan, itu kalau dirawat di rumah sakit ya, Pak, dengan tagihan, ada perincian biaya. Nah, sedangkan kan tadi kan biaya hidup kita untuk biaya makan, bayar cicilan, tagihan listrik, itu kan perlu kita terus berjalan ya Pak ya, tetap Uh-uh. terus ada ya. Uh-uh. Nah, sedangkan pencari nafkahnya nih mengalami sakit berat Pak. Tadi seperti tadi Bapak bilang kan kalau jantung nggak bisa bekerja lagi. Jadi seandainya ada program yang memastikan biaya penghasilan tetap berjalan meskipun pencari nafkahnya mengalami sakit berat. Nah, kalau Oh, menurut Bapak, jika ada program sebagus ini, menurut Bapak bagus atau tidak, Pak? jadi ceritanya walaupun nggak kerja ataupun nggak bisnis, uang untuk biaya hidup tetap tetap ada gitu ya. Iya, benar, Pak. Oh, mirip tabungan kali ya. Lebih bagus, Pak, dari tabungan. Karena kalau tabungan kan akan habis ya, Pak. Kita pakai Boleh. untuk Kayaknya biaya bagus itu. sehari-hari. Ya, jadi saya izin share screen ya, Pak. Ya. Nah, ini sudah kelihatan ya, Pak? Ya, putih. Ya. Nah, ini adalah gambaran kita nih, Pak. Gambaran saya, Bapak, kita setiap orang yang hidup, pastinya kita akan kerja atau usaha ya, Pak, untuk kita dapat menghasilkan uang. Kalau sampai Ya, sini, Pak Ferda setuju ya? setuju, pasti setuju. Nah, karena tadi uang ini, Pak, yang akan kita pakai untuk biaya makan, bayar biaya jalan-jalan, tagihan listrik, yang kita sebut dengan biaya hidup, Pak. Nah, setuju ya? Setuju. Nah, dan biasanya Pak Ferda, uang yang kita hasilkan ini nggak semuanya Pak kita habiskan untuk biaya hidup. Nah, biasanya akan kita sisihkan Pak. Akan kita sisihkan untuk mencapai masa depan Pak. Kalau sampai sini Pak Ferda setuju ya Pak? Oh, ditabung lah gitulah ya. Iya, Jangan betul jangan Pak. semuanya dihabisin gitu ya. Iya, tapi kita sisihkan Pak. Nah, ternyata Pak, dari hasil riset kami, ada 3 hal Pak yang menjadi tujuan orang menyisihkan untuk masa depan. Yang pertama Pak, orang menyisihkan untuk dana pendidikan. Nah, kalau dana pendidikan ini Pak Ferda setuju ya Pak? Setuju lah buat dana pendidikan anak Iya, kan. setuju ya Pak. Ya, karena kan pendidikan di Indonesia masih cukup mahal ya Pak. Dan dia tiap tahun naik, kena inflasi. Nah, jadi sebaiknya sejak anak usia dini, ini sudah kita sisihkan nih Pak, sudah kita persiapkan untuk dana kuliahnya. Kemudian Pak, halo Pak, Iya, ya. yang kedua, dana untuk hari tua Pak. Kalau ini setuju Pak? Dana hari tua buat pensiun gitu ya. Iya Persiapan benar Pak, pensiun kali ya. benar.
Nah, dana hari tua ini karena kan kita tiap orang pasti akan tua ya Pak. Ya, Iyalah. kita nggak sekuat waktu kita masih muda ya Pak. Iyalah. Nah, jangan sampai nih Pak, ketika kita tua kita jadi beban anak-anak, jadi merepotkan anak-anak karena kita belum mempersiapkan dana hari tua kita Pak. Kemudian Oke. yang ketiga, ini adalah dana darurat Pak. Nah, dana darurat ini Pak, di mana kita ada anggota keluarga yang mendadak sakit atau ada kebutuhan yang mendesak, bisa diambil dari dana darurat ini, Pak. Setuju ya, Pak? Setuju. Nah, ternyata, Pak, ketiga dana ini, Pak, ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang. Saking dibutuhkannya, ketiga dana ini, Pak, disebut sebagai impian masyarakat, Pak, dalam mencapai masa depan, Pak. Nah, kalau menurut Pak Ferda, untuk mencapai impian ini, Pak, biasanya dibutuhkan jangka waktunya pendek atau panjang ya, Pak? Panjang lah. Panjang ya, Pak? Iya. Apalagi kalau nabungnya sedikit. Iya, benar, Pak. Kalau kita ambil jangka waktunya 10 sampai 20 tahun, Pak Ferda setuju ya? Oh, iya. Setuju ya, Pak? Iya, bisa lebih malah. Ya, jadi Pak, ternyata orang suka nggak suka, mau nggak mau, memang harus dipaksa ya Pak untuk dapat menyisihkan uangnya selama 10-20 tahun untuk mencapai impiannya tadi ya Pak. Kalau sampai di sini Pak Ferda setuju ya Pak? Setuju. Ya. Nah, pertanyaannya Pak, kalau menurut Pak Ferda, kalau seandainya kita menyisihkan 50% dari penghasilan kita, Pak, tiap bulannya, masih oke nggak, Pak? Oke atau berat, Pak? Tergantung orangnya, maksudnya tergantung penghasilannya lah. Kalau penghasilannya besar banget, mungkin 50% nggak masalah. Tapi kalau penghasilannya biasa-biasa aja, 50% mah, waduh, nggak bisa. Setuju, Pak. Kalau yang Bapak lihat pada umumnya, Pak, di lingkungan Bapak, kira-kira kalau 50% oke atau berat, Pak? Kalau dipaksain bisa lah. Tapi kayaknya berat. Dipaksain ya, Pak. Berat ya, Pak. Karena kan kita tadi ya sudah ada kebutuhan rutin bulanan ya, Pak. Iya. Yang sudah berjalan. Nah, kalau seandainya 10% Pak dari penghasilan kita, masih oke ya Pak? 10% kayaknya harusnya bisa lah kalau 10%. Iya, setuju Pak. Karena kan memang kalau dari ini idealnya 30% ya Pak ya. Iya, Bisa kalau kita sisihkan ya Pak. Kalau penghasilan 2 juta 200 ya kan. Kalau penghasilan 3 juta 300 ya kan ya. Iya, benar Pak, setuju. Nah, jadi kalau 10% masih oke ya Pak ya. Oke. Oke. Nah, ini saya mau minta pendapat lagi nih Pak. Saya gantilah kertasnya ya Pak. Nah, saya punya suatu cerita Pak. Ada seorang bapak namanya Pak Luki. Ya Pak. Pak Luki ini dia sehat Pak. Usianya 35 tahun. Dia sehat, tidak merokok. Nah, Pak Luki ini Pak, dia punya penghasilan TM tiap apa bulan. ya? TM ini tidak merokok Pak. Oh, tidak merokok. Oke. Ya, dia sehat, tidak merokok. Nah, Pak Luki ini seorang manajer Pak. Dia punya penghasilan sebesar 20 juta tiap bulan. Wih. Mantap. Ya, standar manajer ini ya Pak ya, manajer junior ya Pak. Nah, kalau dia tadi mau sisihkan 10% dari penghasilannya jadi berapa ya Pak? 2 juta. 2 juta ya Pak. Betul Pak. Nah, Pak Luki mau sisihkan ya sebesar 2 juta tiap bulan selama 20 tahun Pak. Nah, seperti tadi ya, masa jangka panjang tadi yang kita sebelumnya ya Pak. Iya. Yang ini ya, 20 tahun ya Pak ya. Ya. Nah, pertanyaannya Pak, biasanya kebanyakan orang kalau simpan uang di mana ya Pak? Kalau uang gede mah di bank lah. Ya, setuju Pak. Karena kalau uang harian mungkin kita bisa simpan di dompet ya Pak. Iya. Tapi untuk rutin kita bulanan,
biasanya kita simpen di bank ya Pak. Iya. Nah Pak Luki juga sama nih Pak, dia mau simpan di bank. Mulailah di bulan pertama Pak Luki simpan 2 juta. Di bulan kedua Pak Luki simpan 2 juta Pak. Dia disiplin nih Pak. Di bulan ketiga Pak Luki simpan 2 juta. Pas di bulan keempat Pak Luki kan sehat ya, tidak merokok. Tiba-tiba Pak, dia jatuh pingsan. Ketika dibawa ke rumah sakit, menurut dokter, Pak Luki mengalami serangan jantung, Pak. Dan menurut dokter, biayanya dibutuhkan sebesar 300 juta. Nah, memang Pak Luki kan seorang manajer ya, dari kantornya, Pak Luki ada nih Pak, asuransi kantor, dan juga ada BPJS. Oh, punya 2 ya? Ya, jadi untuk perawatannya, untuk perawatan rumah sakitnya sudah lumayan ada Pak. Hanya pertanyaannya Pak, kalau menurut Pak Ferda, biasanya Pak, kalau orang sudah mengalami sakit jantung, masih bisa bekerja nggak ya Pak? Kalau bekerja sih masih lah, cuma harus perhitungkan, mesti hati-hati kali, atau kalau bekerja bisa lah minimal, tapi harus hati-hati lah gitu. Iya betul Pak, sudah nggak istilahnya nggak bisa optimal ya Pak. Mungkin Iya, kalau iya, melihat iya. pekerjaannya cukup berat ya mungkin dipindahkan ke bagian yang lebih santai atau lebih ringan ya Pak ya. Iya, biasa mungkin naik motor, wah kayaknya nggak bisa lagi Iya, naik motor, mesti dianterin, atau betul, betul Pak. capek Nah, nggak boleh. nah sedangkan Pak Luki kan tadi kan butuh biaya ya Pak sebesar 300 juta. Karena kan Pak Luki juga butuh untuk biaya sehari-hari, untuk bayar SPP, untuk bayar biaya cicilan. 300 Nah, juta kan tadi berobat dari kantor. iya Pak. Nah, sedangkan kan ada biaya-biaya juga Pak yang nggak ditanggung oleh BPJS, ada juga obat-obatan yang nggak ditanggung full Pak oleh asuransi kantor. Juga biasanya ya Pak, kan kalau sakit itu butuh biaya untuk nutrisi yang bergizi tinggi, terus mungkin juga pengen coba nih Pak pengobatan alternatif atau obat-obat herbal. Nah, itu biasanya nggak ditanggung, Pak, dari asuransi kantor. Ya, ya. Benar ya, Pak, ya? Ya, ya. Nah, jadi, Pak, ini Pak Luki kan tadi kepengen sembuh ya. Dia dibutuhkan biaya sebesar 300 juta. Sedangkan Pak Luki kan baru saja menabung di bank. Tabungannya di bank baru ada 6 juta, Pak. Nah, karena Pak Luki dan istrinya kan pengen nih Pak Lukinya sembuh, makin sehat ya Pak. Akhirnya Pak mau nggak mau kalau tadi Pak Lukinya punya emas atau punya mobil, mulailah Pak menjual aset yang mereka punya. Ya, tapi Pak kalau kita mau jual mobil atau jual tanah, ini biasanya nggak bisa cepet Pak. Bisa cepet, tapi jualnya kita jual BU. Biasanya kita jual murah Pak, karena kita jual butuh uang. Nah, kalau ini belum mencukupi, biasanya orang mencoba Pak untuk berhutang atau mencari pinjaman. Ya Pak, namanya juga berhutang. Ya pasti harus dikembalikan ya Pak. Namanya pinjaman ya, pastinya juga kan harus dikembalikan pinjamannya. Iya. Nah, karena belum mencukupi, akhirnya mulailah Pak Luki dan istrinya minta bantuan Pak sama saudara. Ya, namanya juga bantuan saudara ya Pak Luki ya. Pak Ferda ya. Ya, kalau saudaranya ada, kalau saudaranya biasa-biasa aja, ya mungkin bantuannya juga ala kadar ya Pak. Iyalah, paling doa lah. Iya, betul Pak. Nah, jadi kalau menurut Pak Ferda, apakah dengan Pak Luki menyimpan di bank sudah menjadi solusi belum Pak untuk Pak Luki mencapai ketiga impiannya tadi Pak? Yang tadi ini ya Pak, ketiga impiannya ini dengan kondisi Pak Luki mendadak sakit jantung Pak. Iya, kalau melihat
Kalau ngeliat kayak gini mah ya nggak bisa lah. Nggak bisa ya, Pak. Nah, kalau nggak bisa menjadi solusi, boleh kita coret ya, Pak. Maksudnya coret. Karena ini nggak bisa menjadi solusi kita Oh, untuk menjadi mencapai impian tadi kita, Pak, impian masa depan. oh, Karena yang nggak bang, menjadi yang ya, oke. ya, karena tidak menjadi solusi, kita coret ya, Pak. Ya, Konsep ini ya. ya. Nah, kita coret ya, Pak. Nah, ini Pak yang mau Clara sharingkan, ada suatu konsep, ada suatu program namanya P3K, Pak. Pernah dengar Pak Ferda? P3K ini? Ya, kalau sekolah tahu lah P3K. Tahu ya, Pak ya? Pertolongan pertama kayak gitulah. Pertama pada kecelakaan ya. Iya. Nah, kalau ini Pak adalah jadi pertolongan program perlindungan penghasilan, Pak. Program perlindungan penghasilan keluarga. Pernah dengar Pak Ferda? Program Eh, perlindungan penghasilan keluarga. belum, Belum ya, Pak? belum. Nah, baik Pak, saya ceritakan dulu ya. Nah, ceritanya masih sama nih Pak, seperti sebelumnya. Nah, ceritanya di bulan pertama, Pak Luki setor 2 juta. Di bulan kedua, Pak Luki setor 2 juta. Di bulan ketiga, dia juga disiplin setor 2 juta. Pas ketika di bulan keempat, Pak Luki mendadak sakit. Ya, namanya sakit ya, Pak. Nggak pernah ketok pintu dulu nih, Pak. Tanya dulu, udah siap atau belum? Pak Iya. Luki mengalami serangan jantung. Dan menurut dokter dibutuhkan biaya sebesar 300 juta. Nah, Pak, karena Pak Luki sudah ikut program P3K ini, oleh program ini Pak Luki diberikan dana cash, Pak. Dana cash sebesar 300 juta. Dana cash ini, Pak, dia tidak memakai kwitansi. Dia perlu surat keterangan dokter berdasarkan hasil EKG, CT scan, atau MRI yang menyatakan Pak Luki mengalami serangan jantung. Kemudian Pak, yang kedua, kan Pak Luki sakit nih. Maksudnya gimana ya dapat cash? Ya, jadi dapat uang cash ini Pak, dia akan diberikan dalam bentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening nasabah, Pak. Karena sakit jantung gitu. Benar. Oh. Karena sakit jantung yang bisa bikin Pak Luki nggak bisa bekerja. Oh, oke. Oke. Nah, karena Pak Luki kan tadi sakit jantung ya. Kalau nanti Pak Lukinya butuh biaya rawat inap rumah sakit, nah ini Pak Luki bisa mendapatkan kartu Black Card biaya rumah sakit yang akan dibayarkan sesuai tagihan nih Pak. Biaya rawat rumah sakit dibayarkan sesuai tagihan 2 miliar. Nah, maksudnya pasti dibayarin gitu berapapun. Iya Pak, sesuai dengan tagihan rumah sakit ya Pak. Masa sih? Iya. Ini makanya Pak disebutnya kartu ajaib Pak. Orang sering menyebutnya dengan kartu ajaib atau black card karena kartunya warna hitam Pak. Itu ada teman saya katanya sesuai tagihan, tapi ada yang masih dibayar juga. Itu maksudnya gimana tuh? Oh ya, mungkin Pak itu mungkin masih kartu yang lama ya, atau ada juga Pak yang bayar sendiri kalau misalnya dokternya memberikan vitamin atau suplemen. Nah, itu betul Pak. Itu tidak dibayarkan oleh asuransi. Oh, walaupun sesuai tagihan ya. Iya, benar Pak. Karena kayak obat-obat herbal itu juga nggak di cover ya Pak sama asuransi ya. Vitamin juga enggak gitu ya. Vitamin, iya, suplemen ya. Kalau gitu boleh saya lanjut ya Pak? Boleh. Nah, kemudian Pak yang ketiga, kalau Pak Lukinya dipanggil Tuhan atau meninggal, nah ini untuk anak dan istrinya Pak Luki akan diberikan santunan sebesar 300 juta. Nah, tapi Pak, kalau meninggalnya disebabkan karena kecelakaan, ini akan diberikan 3 kali lipatnya, Pak.
Karena kecelakaan, ini akan diberikan 900 juta, Pak. Nah, jadi Pak, kalau menurut... 3 kalinya gitu. Iya, betul Pak. 3 kalinya. Ya, gimana Pak? Bisa Ya, saya lanjut. Ya, bisa saya lanjutkan ya Pak. Nah, jadi Pak, kalau menurut Pak Ferda, apakah program P3K ini sudah menjadi solusi belum untuk Pak Luki mencapai ketiga impiannya tadi nih Pak, dengan kondisi Pak Luki mendadak sakit serangan jantung Pak? Berarti berobatnya mungkin bisa ya. Iya. Pakai askes atau asuransi yang dia punya. Iya Pak. Tapi di luar itu, kalau ikut Pak Luki, ikut program ini, bisa dapat yang ini semua ya. Cash 3 juta, atau jahit meninggal gitu-gitu ya. Iya Pak. Nah nanti Pak, saya akan tanya lagi lebih lanjut. Jadi kalau menurut Pak Ferda, dari kedua konsep ini Pak, konsep mana sih Pak yang menurut Bapak paling bagus untuk Pak Luki? Konsep yang mana? Konsep yang tadi ini Pak, dari menabung di bank sama P3K ini. Kalau menurut Bapak iya, dari yang inilah, yang P3K lah. yang P3K ya Pak, setuju Pak. Iya. Jadi harapannya konsep P3K ini Pak bagus untuk Pak Luki dan keluarganya, bagus untuk Bapak dan keluarga, dan juga bagus untuk kita orang-orang di luar sana. Nah, kalau menurut Pak Ferda, kan P3K ini bagus ya Pak. Nah, dari manfaat, dengan ada manfaat dana cash, biaya rawat inap rumah sakit, meninggal. Kalau menurut Pak Ferda, manfaat mana sih Pak yang menurut Bapak paling dibutuhkan oleh keluarga Bapak? Untuk saat ini Pak. Untuk saat ini, saya seperti survei saya tadi ya Pak, kebutuhan usia produktif masa kini Pak. Kalau asuransi, kalau yang kesehatan ini yang udah sesuai tagihan sih saya udah ada nih. Oh, Bapak sudah ada ya, udah bagus ya Pak ya. Iya, makanya tadi saya tanyain kok ada yang nggak di cover, tapi saya ngerti lah. Kalau gitu yang udah sakit dapat duit lah. Iya ya Pak. Udah sakit tapi dapat duit. Oh, berarti Bapak memilih yang ini ya Pak ya? Iyalah itu. Iya, setuju Pak. Karena dana cash ini Pak, dia tidak memakai kwitansi. Dan dana cash ini akan diberikan cash atau tunai ditransfer ke rekening nasabah Pak. Yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan tadi ya Pak, kebutuhan sehari-hari. Iya. Nah, kalau menurut Pak Ferda kan program ini bagus ya Pak, apalagi bisa memberikan dana cash ketika amit-amit terjadi resiko sakit. Kalau menurut Pak Ferda, kalau ini kan tadi Pak Luki ya Pak, dia menyisihkan 2 juta tiap bulan. Kalau menurut Pak Ferda, untuk program sebagus ini dengan manfaat dana cash 300 juta, berapa sih Pak yang paling oke menyisihkan tiap bulan untuk program ini Pak? Yang tidak mengganggu cash flow pengeluaran Bapak. Oh gitu ya? Iya Pak. Oh, maksudnya kalau saya bisanya berapa gitu ya? Iya, supaya Bapak punya manfaat dana cash jika terjadi resiko sakit kritis Pak. Oh, apa ya, 1 juta kali ya? 1 juta kali ya Pak. Kalau seandainya kan Bapak dengan level Bapak ya Pak, seorang manajer gitu ya Pak, manajer senior gitu, kebutuhan biaya hidup Bapak nih Pak, tiap bulannya nih rata-rata berapa sih Pak? Bulan berapa ya? Tiap bulannya mungkin 20 Pak atau 30? Enggak lah, mas gede banget. Enggak lah. Ya minimal 5 juta lah sebulan. Oh gitu ya Pak. Wah, hemat sekali Pak.
Karena kan dengan anak 2 ya Pak ya. Ya itu Biaya hidup minimal lah. sehari-hari. Kayaknya ya. Nggak hitung-hitung banget sih. Oh baik Pak. Karena nanti Pak saya akan bantu jelaskan ada namanya survival period Pak untuk masa survive di mana biasanya 5 tahun Pak kita kalikan dengan biaya hidup kita per tahun. Jadi Pak tugas Clara akan bantu Bapak untuk buatkan proposal Pak. Proposalnya tidak mengikat. Kalau nanti angkanya cocok dengan kebutuhan keluarga Bapak, Bapak boleh ambil. Tapi kalau nanti belum cocok, nggak ambil juga nggak masalah, Pak. Yang penting Bapak sudah tahu informasi ini. Boleh ya, Pak? Boleh. Nah, nanti saya akan bantu buatkan. Karena kan tadi kan kalau misalnya Bapak bilang 5 juta dikali 12 aja 60 juta per tahun. 60 juta kita kalikan 5 tahun, Pak. Itu sama dengan 300 juta. Nah, kalau ini kan Kak Luki usianya 35 tahun. Nah, nanti sekarang kan Bapak kan usianya berbeda nih sama Pak Luki. Boleh ya Pak, saya buatkan 2 juta supaya bisa memberikan dana cash 300 juta Pak. Juta. Iya, karena kan tadi kebutuhan biaya hidup Bapak per bulan kan 5 juta. Kayaknya kalau 2 juta. Iya, jadi 300 juta bisa untuk survive 5 tahun Pak. Kalau amit-amit ya Pak, terjadi resiko sakit kritis. Bikinin dulu aja deh. Ya, boleh Pak. Nanti saya akan bantu jelaskan Bapak. Kita lewat Zoom lagi ya Pak, ketemu. Boleh. Besok Pak, hari ini kan hari Kamis, besok hari Jumat, dengan jam yang sama boleh ya Pak? Kita nge-Zoom lagi. Besok ya. Iya, dan waktunya juga sama Pak, sekitar seginilah, 15 menit, 20 menit lagi. Jangan besok. Oh gitu ya. Kalau lusa Pak, hari Sabtu? Sabtu ya. Iya deh, Sabtu deh. Oke Pak, kalau gitu. Sampai ketemu ya Pak, besok Sabtu jam 5 sore ya Pak. Oke. Oke, supaya nanti kalau Bapak mau ada tanya-tanya, silakan Pak. Lebih enak ya, kita lewat Zoom lagi, supaya lebih clear. Oh iya. Oke, terima kasih banyak Pak Ferda untuk sama-sama. waktunya. Sampai ketemu besok ya Pak. Nggak bisa besok. Sampai ketemu lusa Pak, maaf. Sampai ketemu lusa ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya.